Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian. Hari ini hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market kembali terkoreksi. Ya, seperti yang saya sampaikan, ada gejolak ketika ada pengumuman tingkat suku bunga oleh the Fed atau istilah kerennya Fed Rate Decision. Kita lihat dulu dalam 1 jam. Nah, ini mulai jam 6, market pada awalnya ya cenderung sideways, kemudian masuk zona Eropa cenderung downtrend. Dan akhirnya kembali naik ketika masuk sesi Amerika. Nah, candle ini ketika pengumuman tingkat suku bunga dan FOMC minute. Tarik menarik, kalau dilihat lebih pendek lagi nih waktunya nih, saya buat 5 menit. Terjadi tarik menarik yang begitu kuat. Dan pagi ini market kembali turun. Jadi ini candle jam 8, jam 7, jam 6. Market ini jam 8 ini turun. Kemungkinan dia bersiap untuk pengumuman suku bunga di Eropa. Ya, nanti malam ada pengumuman suku bunga lagi oleh Bank Sentral Eropa. Kenaikan emas ini juga terpengaruh oleh penurunan dolar. Saya pindah ke 1 hari lagi. Kita geser, coba kita lihat dolar. Ini kita lihat dolar penurunan. Dan sepertinya ini penyebabnya. Jadi dolar rebound untuk satu alasan yang saya belum tahu. Dolar rebound sehingga emas juga tertekan. Secara teknikal ini wajar. Wajar jika dia rebound karena penurunannya juga cukup tajam. Dan pola dolar juga menunjukkan pola downtrend. Jadi ya kalau ada yang nanya, kok Pak Ian yakin sih emas bakalan naik lagi? Ya salah satunya ini, karena dolar adalah lawan transaksi daripada emas. Kita kembali lagi. Cuma untuk sementara waktu, sepertinya memang emas akan cenderung sideways. Tidak ada kenaikan yang berarti atau penurunan yang berarti. Dan untuk hari ini memang emas sangat menunggu dari kebijakan Eropa. Jadi untuk kalender ekonomi hari ini jam 20.15 ada ECB Interest Rate Decision. Europe Central Bank diperkirakan akan menaikkan dari 2% menjadi 2,5%. Jika memang Eropa menaikkan suku bunga, artinya dolar akan ditekan. Kenaikan dolar pagi ini juga berkaitan dengan kenaikan suku bunga dari the Fed. Jadi sudah paham ya, logikanya baru dapat ini. Penurunan emas pagi ini karena dolar Amerika menguat disebabkan oleh kenaikan suku bunga tadi malam. Namun malam ini jam 20.15 ada kenaikan suku bunga dari Eropa yang kemungkinan akan melemahkan dolar. Ya, beritanya tarik menarik seperti ini. Kemudian jam 20.30 seperti biasa hari Kamis ada initial jobless claim diperkirakan tetap. Kemudian jobless claim 4-week average diperkirakan naik sedikit dari 230.000 menjadi 233. Sedangkan continuing jobless claim diperkirakan tetap. Ini cenderung baik untuk ekonomi nih karena secara umum tetap. Artinya inflasi melamban, dianggap seperti itu. Kemudian di jam yang sama 20.30 ada retail sales exclude gas and autos diperkirakan turun sedikit dari 0,9% menjadi 0,8%. Kemudian retail sales month on month diperkirakan turun jauh nih. Dari 1,3% menjadi minus 0,1%. Kemudian retail sales year on year diperkirakan turun dari 8,3% menjadi 7,9%. Dan retail sales ex autos month on month diperkirakan turun dari 1,3% menjadi 0,2%. Ini artinya buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Dengan kondisi yang ada,
termasuk candlestick yang pergerakannya terlalu sempit ini, agak sulit memang menduga apakah dia akan terus berusaha naik di atas 1800 atau justru tertahan di angka-angka ini. Untuk sementara sih tertahan di angka-angka ini ya. Untuk support resisten hari ini, ya pagi ini market berusaha menembus 1800 dan sekarang di bawahnya sedang di kisarannya di 1796. Jika dia berlanjut turun, maka support satunya ada di sini. Sebentar, sepertinya ada perubahan. Saya naikkan sedikit. Nah, saya lebih percaya support satunya ada di sini di 1779. Ini ya. Kemudian support duanya, ini seperti base. Jadi saya naikkan. Ada dasar di sini yaitu di 1781. Untuk selanjutnya, jika dia turun, ini saya sesuaikan lagi. Saya turunkan. Untuk support 3-nya agak jauh di 1768. Ini ya, dari dasarnya ini ya. Cukup sampai support 3-nya. Nah, untuk resisten, ini saya naikkan. Kemungkinan di sini. Jadi resisten satunya ada di 1810. Kemudian resisten 2-nya masih saya tempatkan di 1818. Kemudian resisten 3-nya ada di 1827. Sekali lagi saya ingatkan, bijaklah dalam bertransaksi, ukur volume trading Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan risk management agar jika ternyata market bergerak tidak sesuai dengan prediksi, dengan planning Anda atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi dengan cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.